Ledakan besar terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon, pada hari Selasa 4 Agustus 2020 membuat warga seluruh kota panik. Ledakan tersebut mengakibatkan banyaknya jatuh korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Untuk menggali informasi lebih lanjut bagaimana peristiwa ledakan terjadi dan pasca kejadian dari ledakan dahsyat Gunjang Beirut, Duta Besar RI Beirut menjawab. Investigasi sampai saat ini masih terus berjalan. KBRI aman dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Untuk mengonfirmasi situasi terkini, kita telah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Thohari. Pak Hajrianto, kami menyadari bahwa ada banyak warga negara Indonesia pula yang berada di Lebanon saat ini. Sebenarnya berapa jarak, Pak, antara KBRI Beirut dan juga pemukiman WNI dengan lokasi, Pak? Ya, pemukiman WNI tersebar ya di berbagai tempat di seluruh kota Beirut, bahkan juga di beberapa kota besar lainnya seperti di Tripoli, di BK. KBRI sendiri berjarak sekitar 7,5 kilometer dari lokasi, dan kebetulan KBRI ini berada di atas perbukitan, sehingga dengan demikian kota Beirut itu dapat terlihat jelas dari KBRI. Kami mendapatkan informasi ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana. Bisa kami konfirmasi? Oh ya, jadi ada satu orang warga negara Indonesia atas nama Ninengah Irawati. Beliau seorang pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Beirut dalam bidang spa. Kebetulan beliau berada di sekitar 1,5 sampai 2 kilometer sebetulnya dari lokasi kejadian dan mengalami luka ringan, dan oleh masyarakat sudah dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter, dilakukan penjahitan atas luka-lukanya, dan pada malam hari tadi juga langsung diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan kembali ke tempat tinggalnya di apartemen bersama rekan-rekannya. Pak Hajrianto, sudah adakah keterangan resmi dari otoritas mengenai penyebab ledakan tersebut, atau ada informasikah kemungkinan ada pihak-pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut? Investigasi sampai saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui sumber utama dari ledakan besar tersebut dan sekaligus latar belakang yang terkait. Tetapi sampai jam ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai indikasi adanya tindak kesengajaan untuk terjadinya ledakan tersebut. Jadi untuk sementara ini kesimpulan yang disampaikan secara resmi adalah ini merupakan kecelakaan dari tempat atau hanggar penyimpanan amonium nitrat yang jumlahnya memang luar biasa besar, yaitu 2.700 ton. Otoritas keamanan, Chief of General Security Abbas Ibrahim sebagai sumber ledakan dari hanggar penyimpanan amonium nitrat tersebut. Baik, terima kasih untuk waktu bersama kami di Metro Siang, Bapak Hajrianto Thohari, untuk waktunya bersama kami. Terima kasih. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dari Beirut, kita segera bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Thohari di ibu kota Beirut. Pak, kita ingin mengkonfirmasi Pak Dubes dan KBRI aman di sana? Alhamdulillah, KBRI aman dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon atas doa dan restu dari seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan aman dan baik.
Pak Dubes cerita atau menggambarkan, karena kita lihat gambarnya itu begitu mengkhawatirkan, ledakannya begitu dahsyat. Seperti apa detik-detik kejadiannya? Ya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Beirut. Pukul 6 sore itu di waktu Beirut itu masih sangat terang. Karena maghrib itu sekitar jam 7.46. Itu baru maghrib, sehingga suasana masih terang. Dan kami baru saja istirahat dari jam kantor. Dan pada saat itu didahului dengan terjadi guncangan hebat seperti gempa bumi ya, seperti gempa bumi, dan setelah itu diikuti dengan ledakan yang sangat dahsyat sampai KBRI yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi itu gorden-gorden jendela itu beberapa berjatuhan karena kerasnya hentakan dari ledakan tersebut. Ada satu korban WNI. Ini kita bisa membayangkan begitu dahsyatnya begitu ya Pak Dubes, karena KBRI yang berjarak 7 km saja korden-kordennya bisa berjatuhan gitu. Nah, yang ingin ditanyakan adalah korban luka ini sedang berada di mana sampai ia bisa ikut terluka? Dia sedang berada di jarak sekitar 2,5 kilometer dari lokasi kejadian. Data terakhir total korban luka ini ada berapa, Pak Dubes? Angka pasti itu ada 2.700 ya. Pada jam 5 tadi pagi itu angka resmi 2.700 luka-luka dan 3.700 maksud saya. 3.700 luka berat dan ringan dan 73 korban jiwa. Ada 73 korban jiwa dan 3.700 korban luka. Dan ini kemungkinan masih terus bertambah begitu ya Pak Dubes. Dan ini iya, ada kemungkinan besar masih terus bertambah karena tingkat kerusakan bangunan-bangunan dan properti sebagaimana tadi kami sampaikan itu cukup parah. Apakah ada imbauan dari pemerintah setempat dan apa juga imbauan dari KBRI sendiri untuk WNI di sana? Ya, oleh karena ledakan ini terjadi di tempat penyimpanan amonium nitrat yang volumenya itu sampai ada keterangan resmi dari pemerintah Libanon seberat 2.700 ton. Pak Dubes, ada imbauan khusus untuk WNI di sana agar tetap aman? Oh ya, kami dari pelaksana fungsi protokol dan konsuler sudah melakukan menyebarkan informasi kepada seluruh warga negara Indonesia untuk hati-hati dan waspada dan lebih banyak tinggal di rumah, menjauhi keramaian-keramaian dan memakai dan mentaati seluruh protokol kesehatan termasuk penggunaan masker dan sebagainya. Apalagi sekarang juga masih dalam suasana penerapan kembali lockdown secara terbatas menghadapi pandemi COVID-19 yang dalam 10 hari terakhir ini Libanon juga mengalami lonjakan kasus baru yang sangat besar. Terima kasih Pak Dubes RI untuk Lebanon Hajrianto Tohari telah bergabung bersama kami di Kompas. Terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari. Selamat pagi Pak Hajrianto, waktu Indonesia Barat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Hajrianto. Pak Hajrianto, bagaimana kondisi terkini di Beirut pasca ledakan yang terjadi Pak? Sekarang situasi baik ya. Kota Beirut terutama dalam radius 2,5 kilometer dari lokasi terjadinya ledakan di pelabuhan, itu banyak terlihat aparat keamanan, petugas-petugas medis,
dan relawan-relawan ya, yang melakukan pertolongan, dan terutama aparat keamanan dibantu dengan peralatan-peralatan itu sedang mencari kemungkinan adanya korban-korban di balik puing-puing reruntuhan di kawasan dekat pelabuhan itu. Pak Hajrianto, apakah sudah bisa dipastikan bahwa warga negara Indonesia yang menjadi korban luka ini hanya 1 orang? Apakah ada kemungkinan untuk bertambah lagi, khusus warga negara Indonesia? Untuk warga negara Indonesia, sejauh warga negara Indonesia yang tercatat, artinya memiliki dokumen-dokumen resmi yang tercatat di KBRI, 1.447 warga negara Indonesia itu keadaan aman dan selamat, kecuali 1 orang saja yang mengalami luka yang sekarang juga sudah kembali ke tempat tinggalnya. Saya beserta staf KBRI pada hari ini telah membagi tugas untuk melakukan peninjauan ke lapangan, pengecekan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Libanon. Di pelabuhan yang tempat ledakan ini biasanya KRI Hasanuddin juga sempat berlabuh di situ. Lalu bagaimana sekarang kondisinya? Ya, itu salah satu peristiwa besar yang harus kita syukuri, karena kapal perang KRI Sultan Hasanuddin itu kalau tidak sedang berpatroli bersandar di bibir pelabuhan Beirut, dan itu hanya jarak beberapa ratus meter dari lokasi ledakan ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pada saat terjadi ledakan itu, KRI Sultan Hasanuddin sedang melakukan tugas rutin patroli, bahkan berada di laut lepas untuk menuju pelabuhan Mersin di Turki. Dan sekarang ini sudah bersandar di pelabuhan Mersin di Turki. Sebagai penutup, saya rasa penting dikemukakan, pemerintah Libanon sudah membentuk tim investigasi yang harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik peledakan ini, yang sampai hari ini masih terus bekerja dan belum ada pengumuman resmi tentang temuan-temuan yang Baik, terima kasih Pak Hajrianto Thohari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Libanon, atas waktunya. Terima kasih, semoga saja. Selamat malam Indonesia dan selamat sore Beirut ya. Baik, Hajrianto, langsung saja Pak, bisa diceritakan bagaimana perkembangan penanganan korban di Beirut untuk saat ini, Pak? Ya, hari-hari ini adalah hari-hari kesibukan aparat keamanan dan aparat pelayanan kesehatan serta organisasi-organisasi relawan untuk memberikan pertolongan kepada korban ledakan yang kemarin terjadi pada pukul 6 lewat sore hari. Pak, bagaimana langkah Kedubes untuk mengkonsolidasi WNI pasca keledakan ini, Pak? Ya, kami segera setelah terjadi ledakan itu pada malam hari kami sudah mengeluarkan sebuah himbauan yang berisi beberapa poin. Ya, intinya adalah kepada warga negara Indonesia diharapkan untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan situasi, menjauhi tempat-tempat yang menjadi potensi risiko ledakan, selalu menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Maka keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Dan KBRI tetap memiliki hubungan langsung dengan setiap warga negara Indonesia yang berada di Libanon, apalagi di Beirut, yang siap untuk terus melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi-informasi
Dan sekarang itu terus berlangsung untuk semakin lebih memastikan lagi keamanan dan keselamatan mereka. Di samping itu KBRI juga sedang menyiapkan program bantuan yang ini sedang dipersiapkan untuk gelombang yang kesekian setelah kemarin bantuan-bantuan dalam rangka penanganan COVID-19. Sekarang sedang dihitung-hitung kapan untuk segera dapat memberikan bantuan menghadapi krisis akibat ledakan yang cukup besar tersebut. Baik Pak Hadrianto, terima kasih banyak atas kesempatan untuk berdialog malam hari ini. Dan kami keluarga besar khususnya kita juga dari Indonesia mendoakan semoga Lebanon kembali pulih dan tentunya selamat untuk warga negara Indonesia yang ada di sana. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Hadrianto. Ini merupakan tayangan video sekitar kejadian ledakan, yaitu di Pelabuhan Beirut sebelum dan pasca kejadian ledakan.